Terlihat suara jeduk, cuman tidak ada tampilan display power ya. Kita mainkan ininya, saklar on off, tidak ada reaksi, cuman ada suara jeduk saja. Halo sobat YouTube, jumpa lagi di channel Bobby Doang. Kali ini kita ada pasien Polytron ya, speaker Polytron. Kita lihat tipenya. Tipenya ya terlihat di kamera. PMA 9300. PMA 9300 ya. Kita lihat gejalanya apa. Kita colokkan kabel powernya. Terlihat suara jeduk, cuman tidak ada tampilan display power ya. Kita mainkan ininya, saklar on off, tidak ada reaksi, cuman ada suara jeduk saja, tidak ada penampakan apa-apa lampu power atau display. Oke, nanti kita akan bongkar, kita cek masalahnya di mananya. Oke, sekarang akan kita bongkar. Di sini terlihat ada 1 2 3 4 5 baut, 6 baut. Kita akan buka bautnya. Oke, sekarang kita buka. Penampakannya seperti ini ya. Penampakannya seperti ini. Sudah menggunakan power supply SMPS. Nanti akan kita cek power supply-nya nih. SMPS, kita akan cabut dulu soket-soketnya sehingga lebih mudah melakukan pemeriksaan nanti. Ini soket antena nih, kabel antena ini. Oke, kita buka. Kita amankan dulu ini. Kita fokus di mainboardnya. Nah, ini mainboardnya sudah menggunakan power supply SMPS. Kita akan ukur nanti tegangan di primer dan di sekunder. Kita buka ya. Buka. Nah, ini mainboardnya. Nanti kita akan ukur tegangan di elko primer ini ya. Elko primer di primer di sini ya. Elko primer
Ini elko sekunder berarti. Nanti kita akan cek tegangan di sini dan di sini. Dan switch tombol on off nya ini akan kita jumper. Kita ukur di sini. Di sini tegangan di elko primer ada 311 volt DC. Lalu di sekunder di sini ada 17 volt. Ini min 18 simetris. Jadi tegangan simetris di sekunder ada, berarti power supply PSU nya oke. Jadi kita akan fokus di bagian audionya ya. Oke, kita cabut dulu. Kita lihat di audionya ini menggunakan IC apa ya? Akan cek di terang ya. TDA 2030 ya. Jadi dia menggunakan IC TDA 2030. Jadi kalau kita lihat datasheet IC TDA 2030 ini PCC-nya di kaki nomor 5 dan ground-nya kaki nomor 3 yang tengah ya. Jadi akan kita ukur semuanya ketiga IC ini. Ada semua ya. Jadi PCC-nya ada semua. Tidak ada masalah dengan power supply ya. Oke, karena sepertinya mainboardnya oke ya. Tegangannya ada semua. PSU-nya oke. Dan IC-nya juga kita cek oke secara fisik ya. IC TDA-nya. Maka kita akan fokus ke bagian modul Bluetooth-nya ini ya. Nah, di sini ada modul Bluetooth dan USB. Kita akan coba bongkar karena harusnya menyala itu modulnya, cuman ini mati ya, padahal tegangan 5 voltnya sudah ada dan hadir. Dia akan kita bongkar. Oke, setelah kita cek sepertinya modul Bluetooth-nya ya yang kena ya. Sepertinya kena petir ini. Jadi tegangan 5 volt sudah ada di sini, sudah hadir. Tapi modul Bluetooth dan tone controlnya tidak mau menyala juga ya. Harusnya displaynya muncul ini. Nah, kita akan bongkar lagi ini. Kita akan cabut. Nanti akan kita cek dari dekat. Semoga nggak kena chipsetnya ini ya. Oke, kita bongkar lagi. Oke sobat, ternyata setelah kita cek ya, modul Bluetooth-nya ini terbakar dan tidak bisa dipakai sama sekali ya. Dan IC TDA 2030 yang mengarah ke subwoofer rusak. Jadi yang untuk channel LR-nya bagus, yang ke subwoofernya rusak. Jadi sudah saya ganti ini dengan TDA 2030 yang baru. Kemudian untuk modul Bluetooth-nya kita modif ya. Jadi kita modif menggunakan modul Bluetooth yang seperti ini ya. Nah, ini sudah saya lubangin nanti di sini posisinya. Nanti seperti ini ya. Nah, untuk tone controlnya bisa terpakai. Tone controlnya bisa terpakai ya.
Jadi bass dan treble-nya bisa terpakai. Cuma karena volumenya ini sistemnya digital ya, menggunakan encoder. Untuk tone kontrolnya bass dan treble bisa terpakai ya, berfungsi. Tapi volumenya karena dia sudah digital menggunakan sistem encoder dan jalurnya mengarah ke modul Bluetooth, maka volume ini tidak bisa kita fungsikan. Tapi kita akan memfungsikan volume yang di modul Bluetooth baru ini. Volumenya bisa kita kontrol dengan remote-nya. Remote-nya seperti ini. Nanti kita akan rakit. Kita akan rakit ya. Ini sudah dites tadi ya. Berfungsi. Bass treble berfungsi, subwoofer berfungsi. Tone kontrolnya bass dan treble berfungsi, hanya volume tidak bisa kita aktifkan. Dan tombol-tombol ini tidak kita fungsikan ya, karena sudah ada tombol-tombol di modul yang baru. Nanti seperti ini ya tampilan barunya. Sengaja kita taruh di samping karena sayang kalau harus merusak bagian tengah yang seperti akrilik ini ya. Oke, nanti kita lihat penampakannya setelah dirakit. Nah, untuk jalur input dari modul Bluetooth ya, jadi dari modul Bluetooth ini inputnya ke sini ya, ke jalur Bluetooth yang lama, input L dan R groundnya. Nah, untuk jatuh daya 5 volt tadi saya sudah coba mengambil dari power supply bawaannya, ternyata dengung ya. Jadi kita akan fungsikan menggunakan adaptor seperti ini. Ini 12 volt, tapi karena di modul ini ada regulator 5 voltnya, jadi tidak masalah ya. Nah, untuk jalur dari tone control, jadi dari Bluetooth ke tone control, dari tone control akan ke sini ya, board utamanya ini, ke power amplinya. Seperti biasa, ini tidak ada perubahan, hanya input yang ke Bluetooth lama kita ambil untuk ke modul Bluetooth yang baru.